Oke, selamat pagi bosku. Selamat pagi. Yuk, mulai lagi kita pantau dari atas ketinggian Gedung Walet bosku. Gimana, suara kami jelaskah? Jelas saja kah waktu live ini? Tadi vertikal gini jelas nggak? Susah ya, susah gini aja. Ini lagi di atas dak Gedung Walet. Ada air tergenang bosku. Jadi kami lagi tambal cordak ini. Gedung jumbo ini bosku. 12 kali 12. Luar biasa memang. Luar biasa sekali. Mau bocor rembes ke ruang inap. Rembes dia bosku. Jadi lama-lama bisa jabuk ini apa namanya? Siripnya netes dari dak. Ini bosku, heksagonal yang baru kita pasang. Nah, ini heksagonalnya bosku. Heksagonal. Ini kita lagi setting Gedung Walet di lokasi padat persaingan. Ini pinggiran kota Muara Tewe bosku. Waduh, kalau Gedung Walet di sini, waduh luar biasa banyak sekali. Tapi banyak juga yang produktif nih, yang awal-awal Gedung Walet berdiri di sini lumayan hasilnya. Tapi kalau yang nyusul-nyusul kayak baru-baru ya ginilah, penuh perjuangan. Nih, ini nih gedung pertama ini, salah satu gedung awal-awal nih. Generasi awal Gedung Walet Muara Tewe. Nah, ini bosku, banyak sudah isinya itu. Sana juga ini malah yang pertama ini bosku. Coba kita zoom ya. Ini gedung tertua di Muara Tewe bosku. Ini gedung yang itu yang warnanya ungu. Warnanya ungu ini Gedung Walet tertua di Muara Tewe ini bosku. Luar biasa yang ini. Kalau isinya dulu sempat dapat info itu 30 sampai 40 kilo hasil panennya. Masya Allah luar biasa, itu awal-awal di sini. Awal-awal di kota Muara Tewe Gedung Waletnya. Nah, yang ini nih. Luar biasa kan. Tapi kalau yang nyusul-nyusul ya berjuang lah. Termasuk gedung yang kami kerjakan ini. Gedung yang kami kerjakan ini masuk kategori gedung perjuangan. Ya, bongkar aja dulu Pak. Itu banyak, waduh, pokoknya ratusan Gedung Walet di sini. Semuanya berjuang dengan cara masing-masing. Ya Pak. Berjuang dengan caranya masing-masing untuk dapat burung walet sekarang bosku. Macem-macem cara perjuangannya. Nah, ini dia bosku. Kondisi pembudidaya walet di kota Muara Tewe ini padat, sudah padat bener. Saran aja bosku, kalau mau bikin gedung walet jangan di daerah padat persaingan. Resiko tinggi. Nyarinya yang kalau bisa itu yang banyak burung waletnya, terus nggak ada pesaing. Insya Allah bagus dah tuh. Bagus insya Allah. Jangan yang lokasi padat persaingan kayak gini. Aduh, ini berbagai macam cara juga luar biasa, hasilnya masih minim. Ini lokasi memang jadi faktor penentu kesuksesan Gedung Walet kita bosku. Suryansah. Oke, terima kasih bosku. Oh iya, tetap semangat kita bosku. Ntar kita masuk ke dalam Gedung Walet bosku. Ini lagi shoot dari atas dulu. Tadi cek genangan air di dak atas. Nah, nanti pipa nih Pak, kayak pipa yang di sini itu nggak usah nongol sampai ke sini, kalau bisa di rata apa di bawahnya. Jadi agak sekian gali lagi sedikit, pipanya itu agak di bawah gitu. Pasang pipa kok di atas sih. Nah, harusnya agak diturunkan lagi. Syukur-syukur turun 1 cm kah dari dak ini kan. Sekalian biar kenceng larinya kan. Ini tergenang airnya bosku, rembes ke sirip inap. Nah, ini bosku suara walet yang kita pakai. Suara walet yang kita pakai jenisnya kayak gini aja ini bosku. Jadi ndak ada kita tutup-tutupi. Ini aja suara waletnya. Jadi bosku yang sudah pakai suara ini, oke, tetap semangat berjuang. Tetap semangat berjuang bosku. Ini kami juga berjuang dengan paket suara yang sama. Oke bosku, coba
sebentar lagi kita turun ke ruang inapnya bosku. Kami kerja di gedung walet ini udah 3 hari ini. Hari ini mungkin finish. Hari ini finishingnya. Jadi nanti kita perlihatkan semua model tata ruang sama model susunan Twitternya bosku. Sebentar ya, sebentar nih lagi lihat Pak tukang bobol pipa pembuangan. Biar kenceng ini. Yang berdua belum datang. Satu di sana. Oh, nggak ikut sini. Nah, kenapa? Kayaknya sama siapa nanti juga. Iya. Selesai. Oh gitu. Ya kalau bertiga mah cepet. Tapi nanti bisa kami bentar lagi rampung kok. Nanti bisa satu diperbantukan ke sini. Iya. Nah ini bosku. Ini sebelah saya ini di bawah gedung walet kami. Nah ini walet kami. Tuh lihat di atap gedung walet ini bosku. Luar biasa bukan? Ini berjuang dengan caranya juga, dengan caranya masing-masing nih. Gedung tinggi gedung kami, atapnya aja masih, monyetannya aja masih tinggian saya nih berdiri. Tuh, ini juga berjuang ini bosku. Sana itu juga walet perjuangan. Banyak sekali gedung-gedung walet yang berjuang. Nah, yang ini juga lumayan isinya nih. Gedung putih ini. Gedung putih ini luar biasa, ini juga isinya lumayan nih bosku. Masih di Kalteng bosku. Abang Putra Bone Kencana. Masih di Kalteng bosku. Masih di Kalteng. Di kota kami aja nih. Di kota Muara Teweh. Aduh, bahannya saya kaget juga ini ada gedung walet di sini tadi. Tuh. Gedung walet di sini bosku. Oke Pok. Bentar lagi kita turun. Lihat susunan Twitter sama model tata ruangnya Pok. Bentar lagi Pok. Bentar lagi ya. Ini sudah. Pak, nanti kalau perlu tukang saya ada satu yang bisa dibantu ke sini. Misalnya buat ngereknya ya. Ada satu yang Ali itu bisa bantu ke sini. Ya. Jadi pian bisa nabur, Ali itu bisa ini, bisa narik materialnya lah. Maksudnya kabari saya di bawah lah. Oke, bosku, kita mulai masuk ke ruang inapnya ya. Nah, dari itu ini kan rata sudah. Turunkan lagi sedikit lagi jadi jadi di betel aja nanti pipanya kan. Jadi turun lagi 1 cm kah. Jadi kenceng nanti larinya kan, nggak ada tersisa air di sini. Rembes bosku, rembes. Oh, Palangkaraya hadir. Oke. Nah ini masuk ke ruang inap bosku. Oke. Nah, ini ruang inapnya. Bentar ya. Bentar bosku. Ini lantai 3 bunyi nih, lantai bawah aja yang nggak bunyi suaranya inapnya. Biar kita bisa cakap-cakap dengan bebas. Kalau suaranya nyaring gini nanti nggak kedengaran kita suap-suap ya kan. Oke bentar. Nah ini dia Pak Pur lagi setting pencahayaan nih bosku. Cahayanya terlalu kenceng bener. Jadi ini kita kasih pipa sambungan yang diaktifkan 3 biji aja. Selainnya kita tutup pakai plastik aja bosku. Nih ditutup pakai plastik aja. Biar cahayanya gelap. Yang diaktifkan 3 biji aja bosku. 1, 2, 3. Lah ini pipa aktif, angin-angin aktif. Yang bawah ini juga aktif. Terang banget soalnya sebelumnya nih angin-anginnya banyak sekali. Jadi aduh cahayanya kalau siang itu terang luar biasa. Jadi nggak bagus untuk walet. Oke, kita kasih 3 aja yang diaktifkan, yang lainnya ditutup pakai plastik. Yang bawah biar aja Pak Pur. Yang bawahnya biar aja. Nanti kita lihat kalau cahayanya masih perlu ditutup ya kita tutup kan. Oke, Kalteng di Palangkaraya. Oke, Palangkaraya hadir Palangkaraya. Wih, seneng banget saya ke Palangkaraya. Biobos ya Pak Pur. Ntar kita spillnya lantai 1 aja, lantai 1. Jadi suara inapnya bisa dimatikan biar lebih jelas bosku. Aduh. Airnya. Nah, ini kita di lantai 1. Di lantai 1 bosku. Oke, ntar ya. Lantai 1, ntar dari void biar jelas ya. Spill Twitter LMB Pok.
Ya, udah turun ke bawah nanti. LMB nanti nunggu naik lantai 3. Udah turun ke bawah. Bentar ya. Bentar, kita matiin dulu aja biar jelas. Oke. Nah, ini dia bosku. Bentar. Ini informasi dari pemiliknya. Sebelumnya ini gedung sudah 3 tahun dikelola oleh pemilik yang sebelumnya dan jasa konsultan yang lama. Ada sarangnya sekitar 8 atau 10 gitu. Waduh, ini perjuangan ini bang, belum maksimal isinya. Jadi ini baru diserahkan ke kami mulai hari ini. Kita rawatnya mungkin bisa bertahun-tahun ini untuk hasil maksimal abangku. Oke, kita mulai reviewnya ya. Kita mulai dari LMB dulu. Nah, awalnya abangku, awalnya LMB-nya 2 abangku. Awalnya sini, ini LMB ini yang saya center ini kelihatan kan? Itu asal mulanya LMB aktif itu bosku. Baru kita tutup kemarin. Kita tutup karena ini voidnya itu memanjang ke sebelah sini, nah, memanjang ke sini. Jadi sayang banget yang ini LMB diaktifkan, dia ganggu ruang inap yang lantai 3 itu. Jadi itu terang banget masuk ke situ karena setembak dari LMB ini ke situ, cahayanya luar biasa situ. Dan itu nggak ada tikungan lagi, jadi nggak ada satupun bekas titik inap di situ. Ah, sekarang kita tutup LMB yang ini, satu aja LMB yang aktif, yang ini aja bosku. Jadi ini gedung pakai 1 LMB aja bosku. 1 LMB ya, awalnya 2 kita tutup satunya. Oke. Nah, sudah LMB void. Voidnya karena ini gedung besar ini 12 kali 12. Kalau dibikin satu lar void, nanti akses burung muter itu kejauhan bosku. Terlalu jauh muter di ruang inapnya, jadi kita kasih 2 lar void aktif 2 supaya dia nggak terlalu jauh muter di dalam ruang inap gitu. Jadi yang mau terus ke sini ruangannya itu tuh, ruangannya di dalamnya ada 2 kamar bosku. Nah itu, ini kamar 1, ini kamar 2. Nah ini yang setembak lurus sama LMB ya. Jadi ini nanti kalau yang ke sini, bentar nanti kita lihatkan ya. Itu dua kamar di sini. Nah ini kamar 1, ini kamar 2. Oke. Baru yang sebelah sini, nah kayak gini aja nih. Jadi dikasih sekat 1 dalamnya. Dah masuk. Amang, bawa karung situ buat buang sampah di atas. Nggih, ada karung situ. 3 atau 4 rasanya ada karung situ. Nah, oke. Oke, lanjut ya, lanjut bosku. Oke, lanjut bosku. 2 voidnya, bentar kita lihat dulu 1 kamar yang sini, yang nikung ke sebelah mana ini, kiri ya, nikung ke sebelah kiri. Nikung yang sebelah kiri itu lar void, terus kamarnya cuma disekat 1 aja nih bosku. Nah 1 aja ini aja, bawahnya itu kotak sana. Jadi ini gedungnya berarti itu 8, 12 ya, itu 48 belakang ruangannya. Dibikin model 2 kamar lah ruangan yang ini. Nah ruangan yang 1, ruangan yang setembak sama LMB. Ini kan LMB nya sini, LMB, nah lar void. Coba kita lihat ya ke ruangan sebelah situ, ke ruangan yang sebelah situ bosku. Nah pakai center dulu. Oke, nah ini masuk nih, masuk lar void. Kasih tariknya 2 biji bosku. Tembak arah LMB. Tembak arah LMB ya. Tar. Oke, nah coba shoot ya. Nah, itu LMB-nya. Ini lar void. Abang Ius lokasi di mana? Lokasi di Kalimantan Tengah bosku, Kota Muara Teweh. Kota Muara Teweh bosku. Nah, ini kamar 1. Jadi dari lar void masuk ke kamar 1, nikung kan, berarti nikung kanan kan, nikung kanan. Nah sama aja ruangannya kayak gitu aja, sama kayak yang ruangan sebelah sana tadi. Yo uluh itah cuman yaku ida tapi lancar bahasa bakumpai. Tahu be isut be Amang Ius.
Ida tapi lancar si itu are ulu Banjar kia si teweh tuh. Jadi ya aku tuh isut-isut beh tahu bahasa Bakumpai. Oke lanjut dulu bosku. Ini kamar 1 ya. Nah itu sekatnya. Lanjut ya. Ini kamar 2. Kamar 2 bosku. Mang Ius. Arek kakawalan yakusih itu uluh Bakumpai. Jadi tahu be isut-isut. Oke, nah ini kamar 2 juga sama, sekat kayak gitu aja bosku. Nah, ya kan? Kamar 2 tuh, sana larvoid. Nah, kamar 1, kamar 2. Nah, kalau ada cahaya seperti ini, cahaya yang nembak ke bawah seperti ini masuk kategori aman bosku. Nah, ini aman aja kalau cahayanya cuma seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau dia setembak model kayak LMB langsung ke larvoid macam lantai atas, itu kalau ruangannya cuma itu toh, wah bahaya itu nanti jadi nggak ada yang nginep di situ gitu. Kalau cuman kayak gini nggak masalah ini cahaya seperti ini aman. Lantai 1 ya, sama aku Banjar juga bang. Nah, iyo, inggih hamangku. Di sini banyak benar orang Banjar, jadi nyaman bahasa Banjar di kota Muara Tewe sini. Cuman ulun nih apa namanya mama abah orang Jawa, numpang lahir di Lampung, ganal di Muara Teweh. Jadi bahasanya campur baur. Oke bosku, nah ini yang mau lihat susunan Twitternya ya. Susunan Twitternya bosku, coba kita lihat nih, masuk kamar nih. Jadi sebenarnya bosku, intinya prinsipnya itu semakin banyak Twitter itu semakin bagus. Makin banyak Twitter itu makin bagus. Cuman harus disesuaikan dengan kapasitas ampli yang digunakan. Jangan niat pengen banyakkan Twitter, tapi akhirnya berlebihan, amplinya ndak kuat gitu, ya kan? Nah ini karena ini kapasitas amplinya cuma ada 2, jadi kita sesuaikan nih satu ruangan diisi 6 Twitter. Nah ini 1, 2, 3, 4, tengahnya 2, 6. Arahnya boleh, bosku mau kasih bolak-balik boleh, kasih searah seperti ini juga nggak apa-apa, boleh, ya kan? Mang nanti kalau pian perlu tenaga buat naiki material, ada satu Mas Ali itu bisa dibantu akan. Kalau buat narik material bisa aja satu Mas Ali nanti lah. Nggih. Nah, kasih 6 Twitter aja bosku. 6 jadi ini 12, 2 kamar 12. Nah, seperti itu bosku. Ini juga 6 tuh, sama kan 6. Saya lebih suka arah Twitter tengahnya itu ke depan supaya dia menyambut burung datang. Nanti udah ada yang arah ke belakang yang ini. Nah, ini kan Twitternya sudah arah ke belakang gitu. Nah, ini sudah ada yang arah ke belakang. Jadi yang tengah biar aja arah ke depan, dia menyambut burung datang kan. Saya lebih senang itu sih. Sebenarnya kalau Twitter bolak-balik nggak masalah. Nah, kalau Twitter di larvoid ini usahakan arahkan ke burung datang, larvoidnya. Ini karena datangnya dari sini, jadi Twitternya arah ke sini gitu. Tuh agak serong kan? Agak serong. Nah, itu juga tuh agak serong gitu. Gitu bosku. Iya kan? Oke, susunan Twitter sudah. Boleh bosku yang hendak batakun, yang hendak diinsek, silahkan diinsek. Waduh, kok insek ya? Hendak insek, tahu beh di kolom komentar. Oke. Aduh, kurang lancar saya, kurang fasih bahasa Bakumpai bosku. Oke, kita pakai bahasa nasional Indonesia Raya aja, biar semua teman-teman bisa bergabung ya kan, bisa memahaminya. Oke, bentar kita naik nanti ke lantai atas. Susunan Twitter kurang lebih sama, 1, 2, 3 sama semua, saya nggak ada beda-bedain, sama aja lantai 1, 2, 3 tekniknya sama. Nah, cuman nanti tinggal atur cahaya aja bosku, pengaturan cahaya supaya nggak terlalu terang gitu, karena yang atas itu setembak sama LMB, nanti kita kecilin biar nggak terlalu terang gitu aja yang perlu diperbaiki.
Kalau gedung padat persaingan dalam kota seperti ini bosku, usahanya memang kudu ekstra, sabarnya juga harus ekstra ini bosku. Nggak bisa kita terburu-buru, semuanya kudu ekstra lah, ini perjuangannya ekstra, sabarnya juga harus ekstra. Oke, nah kita naik ya, lantai atas ya, sudah cukup jelas kan? Nih ruangan amplinya dulu bosku. Ruangan ampli. Oke, nih ruangan ampli di dalam sini aja. Ini pipa yang mau buat nyambung ya angin-angin tadi tuh pipanya. Pipanya udah kita potong-potong kemarin. Ini panjang pipa kita potong 30 cm nih bosku, 30 cm. 30 cm. Nah, ini dia amplinya. Ini amplinya yang kita pakai. Jadi Piro 88 dan 891. Jadi totalnya ada 12 channel. Ini 8 channel, ini 4 channel, 12 channel. Cukup gitu. Ya. Oke bosku, akinya juga baru kita beli kemarin. Gitu. Nah, kita sambil naik ke lantai atas. Oke. Nah ya, ke lantai atas. Ini permintaan abang dari mana tadi? Bawa masuk ke dalam ruang inap ya kan? Kita lihat kan susunan Twitter di LMB bosku. Oke, susunan Twitter di LMB. Oke, bentar. Nah, ini abangku. Ini teman-teman udah selesai ngatur pencahayaan yang ruangan sini tadi. Jadi satu ruangan ini kita kasih 3 aja. 1, 2, 3 yang aktif. Yang lainnya kita tutup plastik aja biar gelap. Coba saya matikan senter ya. Nah, lihat itu. Gelap. Sudah gelap luar biasa. Tapi kok masih ada ini ya. Masih ada cahaya bawah. Tapi kalau di bawah gini sih masih nggak masalah. Menurut saya nggak masalah sudah di bawah. Wah, ini tadinya terang banget sini bosku. Wih, terang luar biasa ini. Ini udah gelap ini. Kalimantan mana ini bang? Kalteng bosku. Kalteng, Kalimantan Tengah, Kota Muara Teweh, Barito Utara bosku. Oke, ntar ya, kita lagi tadi request kawan shootkan LMB-nya. Nah, ini Twitter di LMB-nya. Nah, mana dia? Nah, tuh sana tuh LMB. Yuk, kita menuju LMB dulu ya. Ntar. Oke bosku, ini ruangannya ya sederhana aja sih, nggak repot-repot aja. Ini juga model tata ruang peninggalan konsultan yang lama, luar biasa, rapi banget dia pasang sekat. Oh, ya Allah, rapi benar, kenceng lah, kenceng. Nah, ini sorry. Dari sini ya ulang ya. Ini dengan kamar sebelah nih, kamar sebelah. Tadi awalnya itu sana LMB yang saya tutup itu. Awalnya itu LMB itu kan dibuka. Jadi cahayanya sampai belakang sini, ya terang bener karena itu terbuka itu LMB yang itu gitu. Jadi nggak gelap seperti ini gitu. Pas itu LMB-nya ditutup, wah ini luar biasa, baru pencahayaannya oke nih. Nah, itu nanti cahaya cuma masuk sampai situ. Aman ya kan? Jadi ada ruangan yang gelapnya. Jangan ruangannya kasih terang semuanya bosku. Nanti nggak ada tempat dia menginap. Nah, oke Pok. Tadi permintaannya sapok siapa tadi? 15%. Oke. Spill Twitter LMB Pok. 15%. Oke. Sapo 15%. Kita mainkan AX65 di LMB. Oke ya Pok. Ini AX65 kasih 3 biji ini, panggil ini Pok. 1, 2, 3 ini panggil nih. Panggil. Ini panggil 3. Terus ini jalur magnet 1 SST68 karena adanya ini gitu. Saya sih sebenarnya lebih seneng AX5000 gitu. Cuman karena adanya ini ya kita pasang inilah. Kita manfaatkan yang ada ya kan. Nah, ini panggilnya 3 biji ini. Ini magnet, jalur magnet. Jadi suara panggil itu 2 channel. Yang AX65 digabung sama heksagonal. Ini
AX65 gabung sama heksagonal 3 biji, gabung sama heksagonal. Magnet sendiri, satu channel sendiri aja nih bosku, karena kita buat setting volume magnet kan. Nah, ini ada yang spesial hari ini, nih Twitter tembak 2 ini. Ini kita kasih suara tarik nih bosku. Kita kasih suara tarik yang diikutkan dengan suara di void yang ini. Nah, itu ikut yang itu tuh, ikut yang ini. Nah, ikut yang ini. Betul, satu ini, 2 Twitter ini dia ngikut void. Oke, ngikut void ya. Nah, jadi ini on 24 jam yang ini. Ini 24 jam. Ini di kota makanya kita jumping aja kan, jumping ke atas. Dia 24 jam. Oke, Abang Budi aja. Jumpa lagi kita bosku. Dengan senang hati bosku. Oke. Yang ini ikut tarik void on 24 jam. Jadi yang mati 3 ini. 3 Twitter ini sama heksagonal sama magnet itu mati kalau malam. Yang ini tarik kita ikutkan on 24 jam ikut void. Jadi nyala terus aja yang ini. Ini suara inep lah, ini suara inep kita kasih di LMB. Ya. Oke. Oke, Pok, 15% sudah kita spillkan Twitter di LMB ya, Pok. Mudah-mudahan bermanfaat ini. Ini channel panggil kan satu flash disk 2 channel itu Piro. Nah, satu channelnya untuk AX65 gabung sama heksagonal, satu channelnya magnet gitu, satu channelnya magnet itu. Kalau yang 2 ini ikut tarik di void. Nah, itu sudah ya. Nah, ini tampak dari atas nih, tampak dari atas itu lar voidnya kita kasih 2 seperti itu karena ini gedung jumbo nih bosku, biar aksesnya nggak terlalu jauh. Nah, nih ini kanan, ini stembak, ini kanan, ini stembak gitu. Ini kami udah selesai instalasi Twitter, tinggal pengaturan cahaya di dalam ruang inap aja hari ini. Selesai pengaturan cahaya, beres-beres besok. Wah, bisa lanjut pindah lokasi yang lain bosku. Oke, jadi ini luar biasa kami ngerjakan ini udah 3 hari. Gedung jumbo ini bosku, 12x12, bongkar Twitter, pasang ulang 2 hari kemarin. Ini hari ketiga pengaturan pencahayaan bosku. Hari ketiga ini pengaturan pencahayaan. Mudah-mudahan hari ini rampung. Nanti on, tinggal kita doakan aja lagi kan. Oke. Kira-kira itu semuanya bosku. Nah, sudah cukup jelas kira-kira. Boleh bosku, silahkan yang mau bertanya silahkan di kolom komentar. Nanti kita sharing bersama aja bosku. Kita sharing bareng-bareng. Oke. Silahkan bosku yang mau bertanya di kolom komentar. Nanti kita sharing bareng-bareng. Biar aku minta tolong Ali. Oke bosku. Nah, ini sebentar ini sudah di atas. Bentar, aduh takut lagi nih manggil tukang buat bantu angkat material. Ali, minta tolong kamu bantu ke atas dulu, Li. Bantu di atas dulu. Biar itu dilanjutkan sama Pak Pur. Nah, itu LMB yang setembak tadi bosku. Oh, ini terang bener yang sebelah sini, nanti kita kecilin lah. Lar voidnya ini kita kecilkan. Ini hari ini memang jadwal pengaturan cahaya aja ini. Oke. Naik dulu, Li. Oke. Di LMB-nya pakai AX65 bosku. Minta tolong tarikan material sini, naik ke atas ini yuk. Nah, SP dan ST settingan volumenya berapa dB bosku. Nah, itu sudah saya nggak pakai acara dB ini tadi.
Pakai ampli Piro aja bosku, ampli Piro. SP-nya yang suara magnet itu saya setting arah jam 8. Yang AX65 arah jam 9. Sini, Lik, sini naik, Lik. Gitu aja. Aduh, susah saya kalau ngukur pakai dB meter itu. Kadang nggak sesuai. Jadi pakai ini aja, arah jam aja biar mudah. Oke, Lik. Pakai arah jam aja bosku, yang penting ampli Piro itu mudah arahannya gitu. Nah, ini nih heksagonalnya yang kita ceritakan tadi. Jadi di LMB, Dik, kamu minta tolong tarikan material itu. Nanti Om ajari dulu, Om. Jadi Omnya bisa nabur. Nah, ini heksagonal tadi yang gabung sama AX65. Jadi kan flash disk panggil itu 2 channel, satu flash disk 2 channel. Jadi yang AX65 gabung aja sama heksagonal ini. AX65-nya gabung sama heksagonal, baru magnetnya satu jalur sendiri, satu channel sendiri. Jadi volume magnetnya nanti arah jam 8 misal. Nah, ini yang heksagonal sama AX65 setting arah jam 9 gitu. Gitu, kira-kira gitu aja. Kalau ngukur pakai dB, aduh, saya kurang sakti saya udah. Kurang pintar saya ngukur pakai dB bosku. Pakai arah jam aja biar enak. Tapi amplinya pakai Piro biar enak konfirmasinya kan. Oke, kami lagi nambal cordak ini bosku. Ini soalnya rembes ke ruang inap, siripnya pada jamuran. Ya udah, turunkan, Li. Ya, turunkan. Oke, bosku. Salam dari Riau. Salam balik bosku dari Kalimantan Tengah ini. Riau padat juga gedung walet ya bosku. Ini padat ini, lihat itu gedung walet. Cuman yang pertama di kota ini memang isinya luar biasa. Ini yang saya shoot ini, saya zoom ya bosku. Ah, ini gedung pertama di kota Muara Teweh. Dulu saya sempat dapat info panen sampai antara 35 sampai 40 kilo ini bosku. Awal-awal. Ini gedung awal di Muara Teweh ini. Kalau yang lainnya ya gedung-gedung perjuangan lah, gedung perjuangan. Iya. Di Kalteng bosku, dari Revolution Maju Sumatera Walet. Di Kalteng, Kalimantan Tengah, kota Muara Teweh nih bosku. Kalau yang awal-awal di kota sini ya kenceng hasilnya, tapi kalau yang berikut-berikutnya ini ya penuh perjuangan lah. Penuh perjuangan. Iya, itu dia bosku. Nah, iya kan mulai mengerek Abang Ali. Berat Li. Adalah enteng jalan. Anis berarti. Aneh nih, coba lihat nih. Nih, bersebelahan sama ini. Ajari ja Om. Ali ini pokoknya oke ja, tapi pian ajari ya kan? Pokoknya ajari ja gimana nariknya, gimana itunya. ACDC aja Bang Ali ini, apa aja kerjaan oke terus. Iya itu sudah. Tapi kalau nggak ditunjukkan ya bingung dia. Oke bosku, lanjut Muara Teweh tuh. Yo, uluh itah kia, uluh itah Teweh. Aduh, itu berapa lantai bang? Ini ada 3 lantai ya bangku, pakai larvoidnya 2. Gedungnya sekitar 12 kali 12. 3 lantai, larvoidnya pakai 2 biji ya bangku, pakai 2 biji. Lanjutnya turun ke bawah ya, lihat. Tadi Pak Pur lagi atur cahaya itu, lagi atur pencahayaan di dalam ruang inap. Bentar. Jadi awalnya ini angin-anginnya terlalu, aduh ya Allah. Oke. Sudah produksi? Belum bosku, makanya ini kami rehab karena belum produksi bosku. Ini informasi pemilik sekitar 2 atau 3 tahun baru ada berapa ya, 4 atau
8 kasarangnya, saya nggak ada hitung, kelihatannya sekitar 4. Nah ini coba lihat bosku, angin-anginnya ini padat bener, padat tuh. Berarti ya saya hitung satu blok 4 meter, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, tuh ada 10 L. Jadi siang tengah hari gini, coba kita matikan senter. Tuh terang betul ruangan inapnya, terang luar biasa. Jadi ini sebagian kita tutup pipanya. Tuh. Ya, memang sebagiannya kita tutup. Kita aktifkan 3 biji aja angin-anginnya, yang lainnya ditutup pakai plastik. Iya, kebanyakan Twitter angin-anginnya dan terang banget. Yoga Rinaldi, ada bajual akan parfum walet lah bang. Soalnya ida tapi ada burungnya walet wadahku. Oke abang Yoga, mohon maaf ini abangku. Jadi kami ini salah satu penggiat pemikat walet tanpa pakai. Tidak pakai parfum atau aroma walet. Jadi murni mengandalkan suara pemikat aja bosku. Tidak pakai aroma walet sama sekali. Jadi cuman mengandalkan suara pemikat. Ya, teknik lah, nggak pakai aroma walet. Gitu. Jadi teman-teman yang memikat walet pakai aroma atau pakai parfum walet silahkan, itu teknik masing-masing ya kan. Kami tidak pakai aroma walet bosku, murni mengandalkan suara pemikat aja. Gitu. Oke, ini siapa tadi kirim bunga banyak betul, salam liur emas. Oke, terima kasih bosku, kayaknya hashtag 17 ini tadi yang kirim. Duh, terima kasih bosku, kali 10 ya. Ivan CS mawar, ini kira-kira diapain bunga mawarnya bosku? Aduh, saya agak gaptek urusan live di TikTok ini, gaptek saya, jadi nggak tahu dikasih mawar pun digunakan untuk apa itu, saya juga kurang paham. Pokoknya oke aja terus pok. Salam dari petani Jawa. Waduh, salam balik masku dari Jawa. Bapak ibu saya juga orang Jawa mas, orang Jawa, cuman memang dari kecil di Kalimantan. Salam dari Pak. Oke. Nah, jadi tipsnya bosku, kalau misalnya dapat gedung binaan ataupun sudah terlanjur membangun gedung walet di lokasi yang padat persaingan dan minim populasi, saran saya sabarnya kudu ekstra, usahanya pun kudu ekstra. Serahkan sesuatu pada ahlinya bosku, biar nggak terlalu pusing dan galau berkepanjangan. Jadi misalnya bosku, sudah terlanjur membangun gedung walet di lokasi yang padat persaingan, terus perkembangannya nggak maksimal. Saran saya biar nggak galau berkepanjangan, cari konsultan walet yang memang membidangi, yang memang paham gitu kan. Habis itu serahkan aja sepenuhnya ke mereka, biar galau kita nggak begitu berkepanjangan. Kalau kita tangani sendiri, sebenarnya nggak masalah kalau kita sudah meyakini teknik kita itu oke. Kebanyakan yang bikin gagal itu teknik yang kita terapkan udah benar, tapi tingkat keyakinan kita lemah. Akhirnya padahal teknik yang diterapkan udah benar, karena nggak yakin dirubah terus, dan itu akhirnya yang bikin gagal gitu. Karena tingkat keyakinan yang lemah, gedung waletnya direhab setahun 3 kali. Itu kelakuan saya pada zaman dahulu kala. Pada zaman dahulu kala bosku, saya itu kalau rehab gedung pribadi saya setahun bisa 3 kali. Mencari teknik yang tepat karena pengen cepat kaya dulu kan. Kita semua tentu sama bosku, ingin cepat kaya ya kan dari walet. Lalu kenapa perkembangan lambat? Rehab. Kenapa lambat? Rehab. Setahun 3 kali rehab, bukannya nambah bagus, populasinya malah terganggu di gedung walet kita. Seperti itu kejadiannya.
Niat ingin cepat kaya malah berantakan, ya kan? Oke, bentar bosku, saya balik kamera ke wajah kita ya, biar kita bisa kenalan sapa-sapa. Bentar, mana cara membalikan kamera? Oke. Oke. Salam bosku. Aduh. Seneng ini sapa-sapa kita cuap-cuap dulu bosku. Sambil sambil nunggu teman-teman pengaturan ini angin-angin tadi. Oke bosku, nah itu tadi tipsnya ya, tips dari kami. Dan tentunya saran dari teman-teman senior juga, para pendahulu kita juga, serahkan sesuatu itu pada ahlinya, biar tidak galau berkepanjangan, ya kan? Oke Li, selesai Li. Belum. Oh ini minum Li, ini Li. Ini minum sama gelasnya sini. Gitu. Oke bosku, kira-kira itu tips dari kami. Kalau misalnya dapat lokasi yang minim seperti ini juga, nih yang kami kerjakan ini di lokasi padat persaingan. Jadi populasi minim ini, tergolong minim. Jadi gunakan paket suara walet yang sudah terbukti, yang bukan lagi suara walet coba-coba. Ini paket suara walet yang sudah terbukti aja yang digunakan. Habis itu teknik yang digunakan juga jangan coba-coba, pakai teknik yang memang sudah teruji dan terbukti. Habis itu paket suara waletnya yang sudah terbukti, teknik juga yang teruji. Dah, berdoa aja lagi kuat-kuat. Udah itu aja lagi. Karena di lokasi yang seperti ini tentu sabarnya kudu ekstra. Gitu. Li, kalau perlu bawa aja minumnya naik ke atas. Buat minum di atas, Li. Pak tukang nanti kalau mau minum. Iya, oke. Nah, kira-kira seperti itu yang kami sarankan ya. Kalau sudah terlanjur membangun di daerah yang minim kayak gini, ya itu ekstra usahanya, sabarnya juga kudu ekstra. Karena sudah terlanjur ya kan, mau gimana tuh? Gedung walet kalau sudah berdiri mau buat apa coba? Ya mau buat hotel juga tidak memungkinkan, untuk gudang susah ya kan? Udah kita harus memaksimalkan, sudah terlanjur nyebur gitu. Oke bosku, ini ada pesan baru, cuman saya nggak tahu cara membacanya gimana ini. Bentar, oke. Bang, itu kalau banyak ventilasi gitu pengaruhnya kemana aja bang? Pengaruhnya itu pencahayaannya terlalu terang. Sebenarnya nggak apa-apa banyak ventilasi asal cahayanya bagus. Kosong pasti itu atasnya. Ya, memang kosong sama sekali, tidak ada yang nginap. Kalimantan Tengah, bos. Kalimantannya di mana, Bang? Salam kenal dari Jawa. Ya, Kalimantan Tengah. Kota Muara Teweh. Jawa mana ini, Abang Rens? Jawa mana? Salam liur emas, salam balik. No parfum, no air, no pakan. Yes. Nah, ini betul. Aduh, kalau di lokasi minim kayak gini bosku, mohon maaf saja, menurut pendapat saya pribadi ya, ini bukan pendapat pada umumnya, pendapat saya pribadi, mau dikasih parfum apapun, mau dikasih air sebanyak apapun, kasih pakan macam apapun, ini ya seperti inilah. Jadi udah dipakai suara pemikat aja yang bagus, suara pemikatnya, sabar ditunggu, mudah-mudahan Allah kasih rezeki ya kan. Gitu. Jadi iya, saya masuk kategori orang yang ini sih. Sebenarnya nggak anti juga parfum, cuman menurut saya lebih hemat tidak pakai itu gitu. Sementara masih berjuang, jangan berkelakuan macam-macam. Karena dulu saya sudah berkelakuan aneh-aneh, sudah lama pakai parfum ini itu, udah juga, jadi udah cukup saya rasa itu. Pakai pakan malet juga sudah, jadi udah tahu gimana rasanya, ribetnya gitu kan. Sekarang sudah cukup lah, cukup kita andalkan suara pemikat saja. Indah Haryadi, salam sukses dari Jambi abangku, salam balik abangku, salam balik. Nanya nih bang, saya kalau terima telepon, lagi ada telepon,
kira-kira putus nggak ya apa namanya live saya ini? Ini ada beberapa kali yang telepon tapi saya nggak berani angkat gitu. Nah, kira-kira itu Bang tips dari kami. Ini juga sebenarnya kelemahan di gedung ini yang sebelumnya itu si pemilik ini tidak bisa merawat gedung ini. Jadi sepenuhnya diserahkan ke pihak pengelola. Misalnya kayak ini serahkan ke saya. Saya dikasih kuncinya ini bosku karena ini juga nggak jauh dari rumah. Saya dikasih kuncinya, diserahkan kami yang kelola gitu. Kami yang kelola. Oh jeda ya kalau ada angkat telepon. Oh iya Bang. Aduh udah dah. Ini banyak yang telepon soalnya tadi. Jadi kami dikasih kuncinya, kami suruh rawat. Soalnya yang sebelumnya itu sebenarnya tekniknya udah bagus. Teknik dari konsultan yang sebelumnya ini bagus di gedung walet ini. Cuman karena nggak dikontrol sama pemilik gedung, si pemilik gedung ini orang sibuk. Jadi ya inapnya mati, yang bunyi cuman suara panggil gitu kan. Ya gimana bisa berkembang gitu. Nah itu pertama itu edukasi ke pemilik kurang, terus kepedulian dari si pemilik juga kurang karena memang sibuk dan tidak memahami metode perawatannya gitu kan. Itu. Jadi ini oh iya kalau kami ya udah kalau kami ini yang kami rawat sepenuhnya lah gitu. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau dirawati maksimal ada hasilnya. Pak Pur di lantai berapa? Oke. Oke, apa kabar abangku? Alhamdulillah sehat abangku. Oh iya kalau pakai wifi nggak mati ya bang, lanjut terus. Rehab, ya Pok, ini rehab Pok. Rehab, gedung rehab ini. Oke. BW1. Dan saya juga agak kurang paham tentang TikTok ini. Saya ada follow teman-teman walet juga. Ada follow teman-teman walet. Saya follow itu hampir 10.000 orang. Nggak boleh follow lagi. Emang gitu kah aturannya? Dibatasi kah kita memfollow orang itu? Saya seneng dengan aktivitas walet teman-teman di TikTok, cuman dibatasi 10.000 udah. Nggak boleh saya follow lagi, nggak boleh. Jadi ya sudah, saya nggak bisa follow balik ini teman-teman yang baru follow. Saya nggak bisa follow back karena terbatas 10.000. Oke Pok, nanti biasanya setelah rehab ini saya ada bikin video offline. Nanti bisa kita share lagi ya. Saya izin dulu sudahi live-nya ini. Nanti saya buatkan video offline untuk bisa ditonton berkali-kali gitu. Parfumnya pakai apa Wal? Nah, iya kan? Lagi nih. Oke, Abang Edi Feder, mohon maaf abangku. Kami udah mungkin sekitar 2 tahun terakhir lah. 2 tahun terakhir ini tidak pakai parfum walet abangku. Tidak pakai parfum walet. Jadi teman-teman yang pakai teknik memikat walet pakai parfum itu juga banyak. Tapi kami tidak pakai parfum walet untuk memikat walet. Cut aja. Alhamdulillah hemat biaya parfum, praktis pengerjaannya, perkembangannya juga. Kalau yang di lokasi produktif ya luar biasa, di lokasi minim ya dapat aja lah pelan-pelan ya kan. Bang, kalau ukuran 4x6 harus pakai sekat nggak bang? Aduh abang tunggu sebentar. Boleh pakai sekat boleh. Tergantung nanti akses dari LMB sama ruang inapnya seperti apa. Kalau ruang inapnya masih terang, sarannya disekat bang. Saran saya disekat biar ada yang remang-remang dan gelap. 48 berapa satu lantai rehabnya. Lokasi gedung waletnya di mana bosku? Aksal Muaril. Boleh nanti inbox aja, pesan pribadi bosku biar kita bisa komunikasi kalau mau rehab gedung. Memang sudah bidang kami untuk teknik pemikatan burung walet ya.
Cuman ini bosku, kalau teknik yang kita gunakan itu murni mengandalkan suara pemikat. Jadi kita nggak pakai aroma walet, pakainya suara pemikat aja. Gitu. Populasinya gimana sih tuh, Pok? Kalau yang di sini ya paham aja, kalau yang sudah banyak isinya itu sampai puluhan kilo. Tapi yang baru-baru ya berjuang lah, Bang. Di Kalimantan pian di mana, Om? Di Kalimantan Tengah, di Kota Muara Teweh. Iya. Abang Aksal Muaril nanti chat pribadi ya. Chat pribadi ke saya. Pesan pribadi. Nanti biar kita bisa komunikasi gedung waletnya di mana, terus nanti kita komunikasi lah untuk rehab gedungnya. Populasi sebenarnya bagus, Bang, cuman sudah punya tempat tinggal waletnya di sini. Jadi yang baru-baru ini ya berjuang lah. Waletnya udah punya KTP masing-masing. Oh lah, deket ini Abang Jose dari Kapuas. Iya, deket Abang Jose. Dari Muara Teweh ke Kapuas ya deket. Saya ada juga binaan di Pulang Pisau. Di Pulang Pisau di daerah Bahaur juga ada. Nah, kalau masih Kalimantan masih bisa terjangkau lah. Rehab online berapa, Bang? Boleh. Nanti boleh abangku chat ke pribadi, Abang. Chat pesan pribadi, Bang. Saya kalau rehab online itu biasanya saya minta tolong videokan gedung waletnya dari dalam dan dari luar gedung. Nanti kita analisa dulu, analisa permasalahannya apa. Habis itu rata-rata ya, Bang, rata-rata permasalahan teman-teman walet itu suara pemikatnya yang kurang, atau memang di lokasi yang minim tapi maksa pengen cepet banyak isinya. Nah, biasanya gitu. Jadi ini bukan rahasia umum lagi, bosku. Untuk di lokasi yang minim padat persaingan, sabarnya harus ekstra. Kalau sudah mulai ngisi, misalnya kita sudah terapkan teknik yang sesuai, suara sudah bagus, udah jangan diubah-ubah lagi. Perkembangannya ya memang seperti itu. Jadi kalau abangku itu lihat misalnya iklan-iklan Jaya saya, yang saya share itu yang bagus-bagus perkembangannya, yaitu memang gedung binaan yang di lokasi bagus. Kalau yang di lokasi minim, ada aja, Bang, saya itu yang setahun cuma dapat 20 sarang, 30 sarang, itu biasa. Cuman kita udah sampaikan ke pemilik gedung. Jadi kayak contoh ini yang lagi kita kerjakan, gedung Jumbo. Ini 3 tahun, sekitar 8 atau berapa gitu sarangnya. Jadi saya sampaikan nanti, Pak, ini kan 3 tahun dapat 8 sarang. Nanti kalau kita kerjakan, kita lihat perkembangannya 1 tahun dapat berapa. Kalau teknik yang dulu 3 tahun dapat 8, misalnya teknik kami nanti setahun dapat 50, alhamdulillah ya kan. Seperti itu. Jadi untuk lokasi yang produktif, hasilnya insya Allah luar biasa. Tapi kalau untuk di lokasi yang minim, dapat aja insya Allah, tapi pelan-pelan seperti itu. Jadi jangan salah sangka ketika kita punya gedung tidak berkembang, undang konsultan lalu perkembangannya langsung tiba-tiba wah langsung meledak. Tidak semudah itu, Ferguson. Tidak semudah itu, Ferguson. Semuanya butuh proses. Kalau di lokasi yang minim ya perkembangannya juga pelan-pelan ya kan. Kalau lokasinya bagus, insya Allah juga perkembangannya bagus gitu. Jadi, aduh, Bang, saya ada bangun gedung walet di atas rumah. Tidak ada terlihat burung walet sama sekali, persaingan banyak. Kalau saya undang Abang setahun kira-kira dapat berapa sarang? Wah, langsung. Udah, mohon maaf, Bang, saya bukan seperti itu. Nggak semudah itu, bosku. Oke, Walet Nusantara. Oke, ngumpulin ilmu, Pok. Bukan ngumpulin ilmu. Sharing lah, sharing. Sharing aja, Pok. Ya, ini juga yang lagi live ini juga bukannya lebih pintar daripada yang nonton. Sama aja. Iya, Pak Pur. Ini Pak Pur lagi pasang angin-angin, pengaturan cahaya. Lagi ngatur angin-anginnya, Pak Pur.
Gimana Pak De? Beres? Belum. Oh, beres. Belum nambahin belakang ini. Iya, oke. Oke, siap, Pok. Pok, izin dulu ya, saya ini ada mau apa? Terima telepon sama ini bantu Pak Pur pengaturan cahayanya. Nanti kita lanjut lagi ya, Pok. Sore atau nanti kalau udah rampung atau nanti bisa kami bikinkan video offline. Bisa kita bagikan ke teman-teman, bisa ditonton ulang ya. Oke. Terima kasih. Waduh, mohon izin dulu. Oke, assalamualaikum.